ini kita awali Ain siang dari 3 orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan satu rumah dan toko mainan. Rumah 3 lantai di kawasan Radio Dalam Kebayoran Lama, Jakarta terbakar pada Sabtu dini hari. Api dengan cepat menjalar ke bagian belakang rumah dan merambat ke sebuah toko mainan yang berada di sebelahnya. Namun besarnya api membuat 3 orang penghuni rumah, seorang ibu dan 2 anaknya yang masih balita, tewas dalam kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan dalam 1 jam api sudah bisa dipadamkan. Diduga korsleting listrik, Pak. Di lantai berapa, Pak? Lantai 3. Ada korban, Pak? Kenapa? Ada korban yang... Ada korban 3 orang, ibunya, anak-anaknya. Itu kan posisi malam gitu. Suaminya tidak ada di tempat, tadi baru nyampe dari mana? Dari masjid atau dari mana? Dari masjid. Anak pertama. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Polsek Kebayoran Lama akan menyelidiki kejadian ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk suami korban. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Rumah mewah di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Seorang penghuni rumah yang terjebak berhasil diselamatkan pemadam kebakaran. Kebakaran terjadi di rumah mewah berlantai 2 di Jalan Ngagel, Tama Selatan, Surabaya, Jumat sore. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya yang tiba di lokasi kejadian berusaha memadamkan api. Saat proses pemadaman, petugas menemukan seorang penghuni yang terjebak di dalam rumah. Pria berusia 44 tahun ditemukan petugas bersembunyi di dapur. Saat kebakaran, korban yang tinggal seorang diri sedangkan seluruh keluarganya bekerja. Dia berkebutuhan khusus, kalau ditinggal, kuncinya ditinggal nanti keluar masuk. Akhirnya saya kunci dari luar. Yang terjebak di dalam rumah. Dan alhamdulillah bisa kita temukan dalam kondisi selamat. Berapa Pak yang terjebak, Pak? 1 orang, laki-laki, usianya saya kurang tahu. Alhamdulillah tadi sama pasukan berhasil ditemukan dan diselamatkan di tengah proses pemadaman. Setelah mendapatkan pertolongan, korban yang sesak nafas akibat menghirup asap dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik dipadamkan setengah jam kemudian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Mencoba kabur dari kejaran polisi, tersangka kasus narkoba menabrak sejumlah pengguna jalan. Salah satu korban mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Minibus putih ini terus mencoba kabur dan tancap gas meski dikejar oleh sejumlah pemotor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelarian pengendara minibus putih ini akhirnya terhenti di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, setelah diadang oleh sejumlah pengendara. Minibus alami sejumlah kerusakan di bagian depan. Setelah pelariannya gagal, terungkap pengendara minibus putih adalah tersangka kasus narkoba yang berusaha kabur dari kejaran polisi. Dalam pelariannya, minibus menabrak sejumlah pengguna jalan. Ya, dia nabrak di sini lebih banyak lagi gitu. Karena emang mobil udah kayak cowboy gitu. Asal nabrak-nabrak aja dia. Dari sebelah situ ketangkapnya sih di depan pas di mana di apa? Kelapa Gading sini, dari Kelapa Gading. Dia nabrak apa aja tuh yang abang lihat? Mobil, orang banyak. Dan setelah kita dalami kembali, ternyata ada seorang tersangka, di mana tersangka ini merupakan seorang tersangka narkoba dari Polsek Kemayoran. Tersangka berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil Grand Max, kemudian menabrak beberapa warga sehingga dikejar oleh massa. Saat ini pelaku tengah dimintai keterangan di Polsek Kelapa Gading dan nantinya akan diserahkan ke Polsek Kemayoran untuk menjalani hukuman. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Rumah dinas Wali Kota Padang, Sumatera Barat diserang orang tak dikenal yang diduga merupakan geng motor. Tak ada kerusakan dan korban jiwa, namun ditemukan banyak batu di pekarangan rumah.
Dalam rekaman CCTV, tampak sejumlah petugas yang menjaga rumah dinas wali kota Padang terlibat lempar batu dengan sejumlah pelaku yang mengendarai sepeda motor. Rombongan pelaku yang berjumlah lebih dari 10 orang ini datang menggunakan sepeda motor dari arah Jalan Olo Ladang menuju lampu merah Ahmad Yani. Ketika sampai di depan rumah dinas wali kota Padang, rombongan ini kemudian melempari batu ke arah pekarangan rumah dan ke arah petugas yang berjaga. Hingga saat ini, belum diketahui apa motif dari penyerangan tersebut. Diduga para pelaku ini merupakan geng motor yang sering meresahkan warga. Ada sekitar berapa orang ya? Itu sekitar 6 motor bang, kurang butuh gua ada. Lebih dari 10 ya? Lebih 10. Bawa parang juga? Itu lah. Dia ngelempar ke sini atau gimana mas? Melempar kemari bang, dari siku Tagak lah ya, melempar ke dalam. Kini petugas dari Polsek Padang Barat dan Polresta Padang mencari identitas para pelaku dengan mengamati rekaman CCTV. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Berdalih karena bandel dan tidak bisa diatur, seorang pemuda di Tebing Tinggi, Sumatera Utara nekat menganiaya adik kekasihnya sendiri. Kini kasusnya ditangani Satreskrim Polres Tebing Tinggi. SAF remaja 11 tahun ini hanya bisa terbaring menahan sakit di lehernya. Ia menjadi korban penganiayaan oleh kekasih kakaknya. Hanya karena dianggap bandel dan tidak bisa diatur, ia digorok hingga nyaris tewas. Sementara MSD, pelaku penganiayaan, kini harus berurusan dengan polisi. Ia menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif penganiayaan terhadap adik kekasihnya. Kakak korban menyampaikan kepada pelaku bahwasanya adiknya itu bandal, tidak bisa dibilangi lagi. Sehingga mendengar hal itu, pelaku emosi dan menyayat leher korban dengan pisau dapur. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan.